Preview. Denova official yang ada di live chat ya. Topik kita menarik ini. Kenapa sih ada salib? Kenapa proses salib itu mereka mengatakan menebus dosa manusia? Kita bahas dulu Yesus disalib karena dia mengais. Mengapa umat Kristen melakukan penebusan dosa kan gitu? Menurut Kristolo, almarhum Insan Mokoginta, saya agak meriang serem nih. Almarhum insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan saya izin meminjam ilmu memberikan sebuah jawaban yang sangat jelas tentang doktrin penebusan dosa oleh orang Kristen. Pertanyaan dari kalangan golongan Kristen, mengapa orang Islam sulit menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa? Ini pertanyaan yang selalu tumbuh di kalangan Kristen terhadap orang Islam. Seperti barusan yang kita bahas dengan tamu yang agak sedikit kontroversi, yaitu Saudara Lamsen Naibaho. Terhubung dengan itu kita sambung kembali, kita akan memberikan sejelas-jelasnya. Karena pertanyaan tadi sebenarnya ditujukan ke Pak Lamsen, karena Pak Lamsen keburu tidak bisa dialog dengan bijak. Sebaliknya menurut Insan Mokoginta bertanya mengapa umat Kristiani mudah percaya begitu saja bahwa Yesus adalah juru selamat dan penebus dosa di tiang salib, padahal Yesus tidak mengajarkan ajaran seperti itu. Selanjutnya menurut almarhum, penebus dosa dalam agama Kristen merupakan salah satu pokok ajaran agama Kristen. Sebab umat Kristen yakin bahwa kematian Yesus di salib adalah dalam rangka menebus dosa-dosa manusia. Sebab tanpa kematian Yesus tidak ada penebusan dosa. Oleh sebab itu, mereka sangat yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat penebus dosa. Menjadi pertanyaan, benarkah Yesus adalah Sang Juru Selamat penebus dosa itu? Saya lempar ke forum. Untuk pertama kali, saya beri kesempatan terhormat kepada Ustadz kesayangan saya, salam akal sehat, Ustadz Sugi. Monggo. Tempat saya lagi berisik. Lanjut aja yang lain. Oke. Pre-memori untuk Ustadz Sugi, mohon cari tempat yang kondusif. Ilmu Anda akan sangat kami butuhkan di sini. Karena Anda saya yakin adalah regenerasi berikutnya dari almarhum. Yang lain silakan. Ada yang mau berbicara? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ustadz. Saya gimana? Oke. Iya monggo Pak Ustadz. Ustadz. Baiklah ya. Ketika kita meneliti ya baik dalam Alkitab, suaranya itu pelan ada Ustadz. dosa waris terus ditebus itu udah ada. Walaupun di Israel dulu itu ya, misalnya menebus dengan binatang itu ya. Itu ya memang perintah itu ya. Itu pun misalnya saya yang berdosa, ya saya yang korban gitu. Tapi bukan berarti dosa semuanya ditebus, enggak. Ibaratkan supaya kita benar, ibaratkan dulu Habil dan Qabil itu ya. Ini juga pada awalnya itu penebusan itu. Bukan penebusan itu. Di antara dua bersaudara ini mana yang diterima? Maka disuruh korban, mana yang diterima oleh Allah. Binatang mana, sembelihan mana. Gitu ya. Itu awalnya. Nah sehingga walaupun sekarang jangankan umat Islam, orang Yahudi sendiri gak ada namanya nebus dosa dengan manusia itu. Ya, itu ibaratkan kalau kita meneliti ya, itu tumbal, itu bukan kurban namanya ya. Beda dengan tumbal dengan kurban beda. Kalau kurban itu ya binatang. Kalau tumbal ya manusia. Misalnya Gunung Bromo minta tumbal, pasti tumbalnya itu ya
atau pabrik apa gitu ya. Dulu itu cerita orang zaman dulu itu minta tumpal kepala gitu ya. Nah, ini tidak ada di ajaran-ajaran samawi kayak gini nih. Karena manusia itu jangankan dibunuh, dizolimi saja dosa itu dalam ajaran samawi, baik Yahudi atau Islam gitu ya. Sehingga sangat jauh sekali. Misalnya salib atau kematian Yesus, ya itu diartikan menebus dosa. Ini sangat melenceng, ya. Karena apa? Karena tidak ada di ajaran samawi seperti itu. Karena memang semua manusia itu ketika lahir kalau dalam Islam ya suci. Di situ keadilan Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Sampai kapan? Sampai dia balik. Ketika sudah balik berarti kena taklif. Taklif itu apa? Hukum-hukum perintah-perintah dari Allah berlaku untuk dia. Jadi anak-anak balik umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu nggak kena taklif itu. Taklif itu apa? Kewajiban-kewajiban dari Allah, larangan-larangan dari Allah ini tidak berlaku untuk anak. Makanya kalau dalam Islam anak yang 7 tahun diperintahkan untuk menutupi aurat, belajar, ngaji, diperintah sholat. Ya, karena itu belum balik masih. Andai kan tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan kebaikan maka yang dapat pahala itu orang tuanya. Gitu ya. Jadi kalau mauludin yuladul fitr itu suci semuanya, tidak ada dosa. Nah, nanti kalau dia berdosa yang menanggungnya dirinya sendiri. Ya, tidak ada orang lain, jangankan orang lain. Ayahnya sendiri tidak bisa menebus anaknya. Anaknya tidak bisa menebus ayahnya. Kalau dalam Al-Qur'an wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi dosa itu ditanggung dia sendiri. Juga dalam Al-Qur'an yang lain ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi di dalam suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa itu dosa itu ditanggung sendiri. Gitu ya. Tidak ada ditebus dengan apapun, baik dengan binatang atau dengan apa ya, apalagi dengan manusia, itu dosa itu. Nah, begitu juga dalam perjanjian lama itu ya. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31 ayat 29 sampai 30, 2 Tawarikh 25:4 ya. Itu semuanya dosa itu ditanggung sendiri memang. Gitu ya. Tidak ada orang tidak bisa menanggung, juga kita tidak bisa tembusnya itu sama. Ajaran samawi caranya menembus dosa itu sama, bukan dengan salib gitu. Dengan apa? Dengan taubat. Ya. Jadi kita berdosa langsung bertobat kepada Allah. Di dalam Islam taubat nasuha gitu ya. Berhenti, tidak melakukan dosa lagi dan tidak akan mengulangi lagi dan selalu menyesal apa yang pernah dia lakukan. Nah, di ajaran Yahudi ternyata sama seperti itu. Ya. Bertaubat. Sehingga apa? Nah, tobat itu sendiri lebih mendekatkan diri nantinya kepada Allah. Gitu ya. Sehingga cuma di ajaran kayak Kristen atau ajaran pagan itu ada nebus-nebus dosa dengan manusia, dengan itu di luar samawi, itu karangan-karangan, ada dalilnya sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Silakan kembali lagi ke. Oke, terima kasih. Oke, Oke, ini terima saya kasih. udah di Oke, luar nih. Ustadz berikutnya penerus Ustadz Mogo Ginta almarhum. Silakan Ustadz Sugi. Oh, Allah, terlalu tinggi ya cita-citanya. Ini begini ya, kalau di Jawa ini memang agak repot, di dalam isinya keras, di luar suara mobil lalu lalang kadang berisik, tapi ya gak apa-apa lah, saya coba ya mengenai dosa waris. Sebenarnya penyembah pagan apapun itu tidak ada yang mengenal istilah dosa waris kecuali pagan Kristen. Anda tidak akan pernah menemui para penyembah berhala itu mewariskan dosa kepada keturunannya, itu tidak pernah Anda temui kecuali Kristen. Nah, setelah hal itu kita buktikan bahwa dosa itu tidak bisa diwariskan, mereka ngeles. Yang diwariskan itu bukan dosa tapi akibat dosa. Dan itu pun sangat mudah kita bantah.
Apa sih akibat dosa yang dilakukan Adam? Akibat yang dilakukan Adam, dosa yang dilakukan Adam itu perempuan akan merasakan sakit ketika melahirkan. Perempuan akan birahi kepada suaminya. Adam akan susah payah cari makan. Itu akibat perbuatan dosa. Nah, akibat perbuatan dosa itu menurut Kristen hanya bisa ditebus dengan penebusan Yesus. Faktanya bagaimana? Apakah setelah Yesus itu dikorbankan, wanita nggak sakit lagi ketika melahirkan? Wanita nggak birahi lagi sama suaminya? Wah, bahaya dong. Habis dong manusia, nggak ada keturunannya lagi. Ya kan? Jadi baik dosa diwariskan atau akibat dosa yang diwariskan, itu juga tidak nyambung gitu loh. Kalau diselesaikan oleh Yesus, faktanya memang tidak ada bukti. Nah, ini kan suara motor, suara mobil banyak sekali. Tidak ada bukti bahwa Yesus itu menyelesaikan permasalahan dosa, baik dosa yang diwariskan ataupun akibat dosa waris itu sendiri. Dan dipertegas oleh Yesus bahwa syarat masuk surga bukan dengan cara mempercayai diri ya, menebus dosa atau menebus akibat dosa di tiang salib, tapi menurut Yesus untuk mendapatkan surga yaitu lakukan segala perintah Tuhan. Itu tertulis dalam Matius 7 ayat 21, Matius 5 ayat 11 sampai 20, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Tawarik 6 ayat 21 itu, Tuhan itu mampu mengampuni dosa dari singgasananya. Nggak perlu belusuan ke bumi, ya kan, lewat rahim Maria, keluar lubang sempit, ditetein besar dikit, sampai dewasa, mati digebukin, diludahin. Tidak sampai seperti itu, nggak ada itu diajarkan oleh Tuhan seperti itu, nggak ada. Karena Tuhan mampu menyelesaikan dosa itu sangat mudah. Kadang kita bertanya kepada orang Kristen, lebih mudah mana sih? Menciptakan manusia atau menyelesaikan atau menyelesaikan akibat apa yang dilakukan oleh manusia itu. Kalau jawaban mereka lebih menciptakan manusia, berarti Tuhannya goblok. Kalau mereka mengatakan bahwa penyelesaian perkara yang dilakukan oleh manusia itu lebih susah daripada menciptakan manusia, itu bodoh. Karena bagaimanapun itu lebih susah menciptakan daripada menyelesaikan kerusakan yang dibuatnya. Kan begitu. Contoh saja misalnya pabrik mobil. Lebih susah menciptakan pertama itu daripada kerusakan yang terjadi. Kalau kerusakan terjadi, ganti onderdil ini selesai. Kan begitu. Tapi faktanya Tuhan Kristus tidak demikian. Lebih susah menyelesaikan kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Sehingga dia harus datang ke dunia lewat rahim Maria, besar, digebukin. Ini sungguh tidak masuk akal, saudara. Lanjut. Terima kasih Uta Sugi. Penjelasannya sangat detail. Dan bagi teman-teman yang di sini ingin berbicara dengan topik kenapa proses salib itu berhubungan dengan dosa. Ada dosa waris, menebus dosa manusia. Jadi artinya Yesus mati di tiang salib menebus dosa manusia itu sendiri. Itu topiknya ya. Untuk berikutnya saya beri kesempatan terhormat bagi generasi pelanjut apologet kita, kristologi kita. Silakan Ustadz Nandar, monggo. Ustadz Nandar silakan berbicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guru Unda. Sudah saya simak dari mulai pemaparan awal sampai dengan yang terakhir. Saya perhatikan luar biasa, Masya Allah, guru-guru yang ada di sini. Jadi sampai saya kehabisan bahan ini. Karena
Semuanya sudah disampaikan ya. Semuanya sudah disampaikan terkait dengan penyaliban Yesus di tiang salib. Sebenarnya memang sudah sangat jelas ya, baik di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Biblosiah, bahwasanya penyaliban Yesus di tiang salib itu tidak pernah terjadi, ya, sekali lagi tidak pernah terjadi. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, di abad pertama, ini sering saya katakan, di abad pertama 117 sampai 138 mengenai konsepsi bahwa Yesus itu tidak pernah disalib, itu sudah ada. Diusung oleh orang yang sangat cerdas, oleh orang yang open-minded, yaitu Basilides. Basilides ini adalah seorang Kristen, tetapi dia tidak meyakini bahwa yang disalib itu adalah Yesus, melainkan yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, kemudian orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, mereka itu ragu-ragu, tidak yakin siapa yang disalib itu. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya mereka memiliki keyakinan tentang penumbalan atau penebusan manusia di tiang salib, sementara di waktu yang sangat dekat jaraknya dengan Yesus, Basilides yang seorang Kristen, itu jelas-jelas ragu. Bahkan Basilides dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Thomas dari Kirene. Makanya di dalam naskah, di dalam teks-teks Alkitab tertulis bahwa yang memanggul salib itu adalah bukan Thomas, mohon maaf saya ralat ya. Simon. Ya, Simon maksud saya, mohon maaf ya. Kadang lidah ini udah terbiasa ngomong Thomas, jadi Thomas terus, padahal Simon. Gak apa-apa. Sudah diralat, lanjut. Ya, Simon, namanya Simon dari Kirene. Oleh karenanya, orang yang memikul kayu salib Yesus adalah Simon. Ini bukan katanya, saudara. Ini ada, ditulis oleh buku, oleh pengarang, oleh sejarawan yang merupakan bukan sejarawan Muslim. Jadi objektivitasnya jelas bahwa memang benar apa yang dikatakan Al-Quran, mereka itu ragu-ragu tentang siapa yang disalib. Konsensus pada zaman itu merupakan yang disalib itu adalah orang yang bukan Yesus. Bisa Simon, bisa Yudas, ya, akan tetapi penafsiran dari Basilides adalah Simon dari Kirene. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk atau manifest bahwa penembusan dosa dengan penumpahan darah di tiang salib itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima Ustaz kasih. Nandar, sebelum ke Pak Bonar yang resen, menurut Anda, apakah ini ada hubungannya dengan ajaran paganisme? Dan sebenarnya siapa sih tokoh yang mempopulerkan adanya salib ini bahwa menebus dosa manusia? Bisa dipertegas, silakan Ustaz Nandar. Oh, ada jelas. Jadi dulu zaman dahulu itu, kalau kita membaca Taurat itu, Tuhan itu tidak pernah ya. Tuhan itu tidak pernah mengorbankan nyawa manusia untuk penembusan dosa. Tidak pernah ada. Makanya ketika Yismael dikorbankan, ketika Abraham bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang pertama, Yismael, itu sampai 3 kali. Kemudian Yismael dibawa ya ke bukit ya, saya lupa bukit apa namanya itu, Moriah. Nah itu dibawa ke sana. Kalau seandainya penebusan dosa atau penumbalan manusia sebagai penebusan dosa itu benar Tuhan ajarkan, mungkin orang yang pertama kali ditebus, ditumbalkan itu adalah Ismail. Akan tetapi nyatanya apa? Yang dikorbankan itu adalah domba, hewan
wedus, bukan manusia. Dan apabila kita flashback ke tahun-tahun yang zaman baheula, bahwa penebusan dosa yang dilakukan atau dikorbankan adalah nyawa manusia, itu ajaran-ajaran paganisme. Oleh karenanya kita sering melihat ya, ada orang yang nggak pernah turun hujan di suatu tempat, pengen hujan ditumbalkan nyawa perawan, kemudian dan lain sebagainya untuk menghindari musibah dewa-dewa itu dikorbankan, ada yang perawan, ada yang pokoknya manusia dalam bentuk manusia. Dan agama tauhid agama Abraham tidak pernah mengajarkan yang namanya penumbalan manusia sebagai penebusan dosa. Alangkah keji Tuhan, apalagi Tuhan itu sendiri melakukan penebusan dosa dengan berwujud manusia. Tentu ini adalah sesuatu yang menyalahi Torah, menyalahi hukum Torah dan hukum Injil dan hukum Al-Quran. Jadi tidak pernah ada itu ajaran-ajaran semacam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Nadar. Berikutnya Pak Bonar, silakan. Topiknya itu Pak, tentang penyaliban Yesus menebus dosa manusia. Silakan Pak Bonar. Oke, makasih Bang Andi atas kesempatannya dan mohon izin kepada seluruh teman-teman untuk membacakan isi Bible supaya lebih mampu menjawab apa yang ditanyakan Bang Andi gitu. Nah, kalau kita baca Bible, kata Paulus di 1 Korintus 15:3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sampai di sini kita mendapatkan sesuatu pernyataan yang positif dan menyenangkan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Namun demikian, kalau kita pelajari ulang lagi, kita baca lagi Bible, kita dapatkan Galatia 3:13 bahwa Yesus itu mati sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kalau kita perdalam lagi, sebenarnya